Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bertemu kembali. Hari ini Bu akan menjelaskan materi tema 6 tentang alat ukur berat dan satuan berat. Minggu lalu Ibu sudah memberikan catatan tentang alat ukur dan satuan berat. Nah, hari ini Ibu akan memberikan penjelasannya. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat suatu benda. Jadi, setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Nah, setiap jenis timbangan digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, timbangan berat badan itu tidak bisa digunakan untuk menimbang buah di pasar ya. Jadi, jenis timbangan memiliki fungsi masing-masing. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa jenis timbangan yang sering kalian temukan ya di lingkungan rumah kalian. Yang pertama yaitu timbangan kue. Nah, timbangan kue ini adalah timbangan yang sering kalian temui ya. Nah, apalagi di rumah, karena banyak memiliki waktu luang, biasanya orang tua, kakak kalian, itu sering membuat kue dengan timbangan kue seperti ini ya. Jadi timbangan kue biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Yang kedua yaitu timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga dengan timbangan bebek. Nah, timbangan ini biasanya digunakan di warung, toko kelontong untuk menimbang gula, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Jadi nanti bendanya ditaruh di sini ya, diletakkan di sini, kemudian di sini terdapat ada namanya anak timbangan. Jadi anak timbangan ini yang digunakan sebagai pembanding ya, pembanding berat benda yang akan ditimbang. Timbangan yang ketiga yaitu timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nah, kalau kalian datang ke supermarket, jadi ketika kalian di supermarket, pasti lebih banyak melihat timbangan digital ya, karena nilai pengukurannya lebih teliti. Jadi ketika kalian mau beli buah, beli telur di supermarket, itu langsung muncul nanti nilai dari timbangan yang kalian timbang ya. Jadi nggak perlu lagi kalau misalnya menggunakan timbangan bebek, harus ditambahkan dulu anak timbangannya ya. Jadi anak timbangannya itu harus sesuai dengan pembanding bahan yang akan ditimbang. Kalau menggunakan timbangan digital, itu lebih gampang ya. Jadi tinggal bendanya diletakkan di sini, jadi belanjaan kalian diletakkan, nanti akan muncul ya nilai berat dari suatu benda yang kalian timbang. Kemudian timbangan yang keempat yaitu timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang, ini tempat timbang, dan petunjuk beratnya. Jadi biasanya timbangan ini digunakan untuk mengukur benda yang beratnya lebih dari 10 kg. Misalnya 25 kg kantung beras, 30 kg kantung jagung, dan ukuran yang besar lainnya. Timbangan yang kelima yaitu timbangan pengukuran berat badan. Nah, kita dapat mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan. Nanti kalian tinggal berdiri di bagian ini ya. Jadi kalian berdiri di sini, nanti akan muncul angka dari timbangan berat kalian. Nah, kira-kira di sini siapa yang belum pernah ditimbang menggunakan timbangan seperti ini? Nah, pasti kalian semua sudah pernah ya. Apalagi kalian ketika pergi ke puskesmas, ke rumah sakit, ataupun di apotek, biasanya menemukan timbangan berat badan seperti ini. Nah, hasil pengukuran berat badan dengan timbangan dinyatakan dengan satuan baku, yaitu kilogram. Nah, sekarang kita lanjut ke materi satuan berat pada timbangan. Nah, hari ini kita lanjut ke satuan berat. Nah, satuan berat pada benda yaitu dalam bentuk gram. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tangga itu dikali 10 ya. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, misalnya diketahui
1 kilogram ya. Jadi anggap kilogram itu nilainya 1. Jika diketahui 1 kilogram, maka 1 kilogram berapa hektogram? 1 kilogram itu setara dengan 10 hektogram. Karena turun 1 tangga dikali 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. Dan selanjutnya, jika 1 kilogram diketahui, yang ditanyakan berapa dekagram, maka turun 2 tangga. Berarti 1 dikali 10 dikali 10. Jadinya 100 dekagram. Kemudian 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10.000 desigram. Dan 1 kilogram setara dengan 100.000 sentigram. Dan yang terakhir, 1 kilogram itu setara dengan 1 juta miligram. Nah, jadi begitu cara membaca satuan berat. Jika misalnya yang diketahui 1 miligram, misalnya 1 juta miligram, berapa gram? Nah, jika yang diketahui adalah 1 juta miligram, berarti berapa gram? Jawabannya 1000 gram ya. Karena naiknya berapa tangga? 1, 2, 3. Jadi setiap tangga dibagi 10. Sehingga hasilnya 1000 gram. Selain Ibu menjelaskan satuan berat pada tangga, satuan berat juga dapat berupa ons. Jadi dapat berupa ons, kemudian kuintal, ton, dan pon ya. Jadi, nah yang pertama yaitu 1 kilogram. 1 kilogram itu setara dengan 10 ons. 10 ons itu sama dengan 10 hektogram. Nah, 1 ons setara dengan 100 gram. Berarti 1 kilogram itu setara dengan nilainya 1000 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Berarti kalau ditanya 2 kuintal sama dengan 200 kilogram. Kalau misalnya 10 kuintal, kalau 1 ini diganti 10 kuintal berarti jadi 1000 kilogram ya. Selanjutnya 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Kalau ada soal truk membawa bahan bangunan seberat 1000 kilogram, berarti setara dengan 1 ton. Yang terakhir yaitu ada istilah pon. Nah, 1 pon ini setara dengan 5 ons ya. Jadi, ini adalah satuan berat pada berat ya, alat ukur berat. Nah, kemudian misalnya Ibu berikan contoh soal kalau misalnya 2 kg. Jadi 1 kg ini diganti dengan 2 kg. Berarti 2 kg itu setara dengan berapa ons? Ya, yaitu 20 ons ya. Tinggal diganti huruf depannya saja ya. Jadi angka depannya ini tinggal diganti menjadi angka 2 ya. Jadinya 20 ons. Kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Ini namanya anak timbangan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kalian menggunakan timbangan pasar atau timbangan bebek, itu nanti benda yang akan ditimbang diletakkan di dalam tempat ini ya. Kemudian, misalnya kita ingin membeli beras atau beras sebanyak 1 kg ya. Jadi kalau kita membeli beras 1 kg, tinggal taruh anak timbangan ini di sini ya. Jadi anak timbangan 1 kg diletakkan di sini. Kemudian baru masukkan beras ya. Setelah dimasukkan beras, ditunggu nanti. Ditunggu agar ya ini ya penyeimbang timbangan ini berada di tengah-tengah ya. Nah, baru keadaannya seimbang. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jika kita mengukur 2 kg telur, kita bisa menggunakan anak timbangan yang 2 kg
diletakkan di sini, atau anak timbangan 1 kg sebanyak 2 diletakkan di sini ya. Nah, mengukur berat 2 kg telur dapat menggunakan anak timbangan 2 kg atau 2 anak timbangan 1 kg. Jadi nilainya sama ya, sama-sama 2 kg. Kemudian contoh lainnya, kita membeli 5 kg ikan di pasar. Jadi, untuk mengukur berat 5 kg ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan 2 kg dan 1 anak timbangan 1 kg ya, seperti ini. Atau kelima-limanya kita menggunakan anak timbangan 1 kg. Jadi nilainya sama ya, tetap 5 kg. Mengukur berat benda dengan timbangan kue. Nah, mengukur berat benda dengan timbangan kue dengan timbangan pasar itu berbeda caranya ya. Kalau menggunakan timbangan pasar, kalian masih menggunakan anak timbangan sebagai penyeimbang berat yang kita akan timbang. Nah, kalau menggunakan timbangan kue, itu nanti hasilnya langsung dilihat ya dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Misalnya nih, kita akan menimbang gula dengan berat 250 gram. Kalau menggunakan timbangan pasar, itu hasil timbangannya itu nggak teliti ya. Jadi kurang teliti, bisa aja lebih, bisa aja kurang. Sedangkan kalau menggunakan timbangan kue, hasilnya jelas ya. Jadi pada proses penimbangan, terlihat berat gula di sini berapa? Nah, di sini ya, 300 gram. Jadi berat ini melebihi berat yang diinginkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengambil gula tersebut sedikit demi sedikit hingga posisi jarumnya tepat di angka 250 gram. Nah, jadi sekian penjelasan Ibu tentang satuan berat dan alat ukur berat. Sekarang kalian kerjakan soal berikut pada latihan matematika ya. Jadi bisa dikerjakan jawabannya saja. Selamat mengerjakan.